Nggak mungkin jamaah masuk surga ngikut rombongan saya. Ketemu Parto, ketemu Eko. Apa kalau ikut rombongan Habib jelas. Kalau ikut rombongan pelawak saya juga nggak paham surganya lempengan mana. Tapi karena kita kumpul termasuk saya, kalaupun mungkin nggak semua pelawak ngikut Habib, ya karena saya tahu, karena emang ada di antara teman-teman pelawak yang masih nyembah sumur tua. Barangkali saya mewakili lah gitu. Nggak semuanya pelawak masuk neraka, ada juga kali yang surga mah. Ada, Maji. Ya kalau memang saya udah di depan, masa saya ngajak rombongan orang. Iya, Maji. Rombongan saya juga. Jangan kalah sama anjing. Iya bener, anjing aja ngikutin kiai masuk surga ya. Itu di Ashabul Kahfi kan. Bener itu, anjing ngikutin kiai, ngikutin orang soleh di Ashabul Kahfi masuk surga. Masa kita kalah sama anjing? Ya anjing masuk surga, kita di neraka ada balok, kita kemblang kali itu anjing. Iya. Alhamdulillah para jamaah, para habaib, para orang tua. Beliau Ustaz Haji Muhammad Akri sebelum pelawak beliau udah ngaji dulu, mondok dulu. Makanya alhamdulillah sekarang udah kembali ke jalan yang benar. Dan alhamdulillah kita doain. Ya kemarin jalanannya miring. Beliau termasuk orang yang min ahlil khair wa min ahlil jannah. Innalillahi, abis itu entah. Belum apa-apa udah ahlil khair. Jadi kita doain beliau biar panjang umur. Biar umurnya panjang sampai kiamat kurang seminggu. Jadi orang-orang udah kagak, gua kendirian. Iya, langsung jadi presiden. Agak pakai dipilih lagi. Presiden gak ada rakyatnya. Ya rakyatnya setan semua. Syukur dah lo. Kagak bisa ngomong depan Habib dia. Ya, karena belajar tawadu juga saya, jangan kata dekat habaib, dekat guru ngaji saya aja saya nggak berani. Iya. Saya miring-miring kadang-kadang berkatnya saya colong. Ya habis mau nyolong ilmunya romannya, emang kita kagak begitu paham ketinggian, kita mengambilnya pendek-pendek aja, dikit-dikit aja. Iya. Karena saya yakin biasanya kalau dekat kiai, dekat habaib biasanya makanan lempengan itu cakep-cakep. Miring-miring ke ujung, boro-boro makanan, pisang busuk nggak ketemu. Makanya alhamdulillah saya ngikutin orang tua saya, ngikutin guru, ngikutin kiai, alhamdulillah lempengan makan mah dapat. Ya, alhamdulillah. Sampai saya jujur, saya dulu di saat orang nggak suka dengan sunnah, saya merasa yuk bareng-bareng inilah kita yang menghidupi sunnah. Orang nggak suka sama tahlil, jangan nggak tahu. Kalau kita suka sama tahlil, emak saya nitip kalau ada tahlilan gua nggak masak tong gitu. Ternyata tahlil itu juga ngurangin belanja emak. Jujur aja saya termasuk keluarga yang mau makan daging nggak pernah diajak ke restoran, nggak pernah diajak ke tempat makan orang mahal, nggak. Saya mau makan daging nungguin orang pulang tahlil. Makanya bapak saya kalau mau tahlil rajin, emang dia tahu nggak kebeli daging. Iya. Alhamdulillah daging sekepel, keluarga saya 13. Itu daging sekepel semur digigitin sama emak saya. Sarang dikit. Iya. Nggak berasa daging, kecap doang. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makanya kalau saya ada tetangga meninggal, emak girang. Bapak seneng gitu. Iya, nggak belanja jadinya. Pernah waktu itu 3 bulan nggak makan daging sama sekali. Emang apa? Sepi sekampung, kagak ada yang mati bisa. Sampai adik saya nanya. Bak, nggak ada yang mati apa gitu. Bapak saya megang sorban jalan ke depan pintu, ya tong ntar kali sore-sorean gitu. Alhamdulillah pas beduk maghrib ada aja yang meninggal. Cuman ketigan beduk doang. Mati lagi. Sekali ngok. Alhamdulillah. Makanya di saat orang-orang nggak demen sama tahlil, saya nggak berani membid'ahkan, memusyrikan, enggak, saya nggak berani. Karena saya pikir itu saya termasuk meringankan beban orang tua saya. Iya. Yang namanya mati emang nggak ada sepinya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya rajin ngikut tahlil. Saya belajar dari masih kecil, bapak masih hidup, emak masih hidup, saya udah belajar mimpi tahlil. Belajar bagaimana? Iya, mengintim summa ilaruhi, bapak ini bin bapak itu, bapak itu bin bapak ono, bapak ini bapak itu, bapak ono noh yang belas ono, Al-Fatihah. Ya habis kata guru saya latihan gitu, Bib.
Latihan. Nah, boleh supaya nanti Boleh, begitu kita terjun ke tengah masyarakat, mimpi tahlil udah nggak gugup. Kalau kita sebutin namanya emang belum paham, Sumailah hadrati khususan abina Bapak Haji ini bin Bapak Haji itu, Bapak Haji itu bin Bapak Haji ono, Bapak Haji ini yang kuburannya di belakang masjid, no Bapak Haji yang belah sono, yang kuburannya di pinggir kali. Bapak Haji yang ini, Bapak Haji yang itu tuh, yang belah situ tuh, yang kuburannya udah kealingan tembok. Emang belum kenal. Wa ilah hadrati khususan abina Bapak Haji ini nih, Bapak Haji ini nih, yang kuburannya habis dijual anaknya. Emang pembebasan mulu Ji. Ternyata pernah ada orang nggak suka, dia merasa kalau kita ziarah kubur musyrik bid'ah. Ternyata orang yang ngomong begitu dia nggak tengok kuburan emaknya, 5 tahun dia nggak tengok, dia nangis nggak berhenti. Mengapa itu? Dijual sama proyek. Astagfirullahaladzim, kebangetan fanatik. Ini mohon ikhlas Habib, saya pakai hitam-hitam, ini urusan guru Amir. Saya pikir saya takut mewakili Wahabi gitu. Merah hitam-hitam begini, tapi dalam mah putih. Kalaupun hitam semua juga saya kerok, gatal. Ya, aduh. Ngomong yang bener ngomong. Enggak, katanya begitu. Kalau laki-laki mesti dikerok supaya nambah kejantanan. Ada kitabnya Ji. Kalau perempuan diulur. Ini kagak pak ya. Nggak tahu, saya belajar sama kiai yang genit juga sih, orang bininya banyak sih waktu itu. Bedain dong. Bedain mengaji ini. Majelis Habib dia ngomong. Oh dibedain. Iya, dia ngomong. Udah aja matinya sama juga Ji. Matinya merem juga, pokoknya kalau Habib ikhlas, kan gitu tadi di depannya. Iya, saya mah redo. Kiai ikhlas, Allah ridho. Kita masuk surga ikut Habib. Saya redo. Lu masih hidup jangan diredoin dulu lah. Redo, rela tapi dongkol. Ya. Antum sekarang gimana sih ya, cepet bagi dua gimana? Ya. Irian ya arang gocap lah. Ya lah. Dikit amat arang gocap. Ya alhamdulillah malam ini Bang Haji kita kumpul dalam rangka milad ke-10 Majelis Andurul Kasyaf. Kita doakan mudah-mudahan Majelis Andurul Kasyaf ini ke depannya lebih eksis lagi. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Kalau anak nggak berani doain dah. Anak minta didoain aja dah. Iya. Doa anak nggak manjur. Mujur ngalor dulu. Tapi kalau orang banyak begini doain anak yakin manjur. Doain anak ya, biar gede tinggi. Ya para jamaah hadirin, alhamdulillah beliau ini ya walaupun pelawak, beliau ini saya kenal lama, saya udah anggap abang saya sendiri. Beliau itu memang engkongnya kiai, bapaknya kiai. Beliau luar biasa, bapaknya beliau nih Masya Allah, kalah kiai-kiai zaman sekarang sama beliau. Wow, bapaknya tuh kalau baca doa, pengen nangis-nangis, doa makan doang padahal bacanya. Di atas meja nih kalau mau makan baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Enggak menangis di TV, kagak. Ini mau beliau, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Kagak ada yang dimakan di meja. Di meja kagak ada yang dimakan, nangis. Ini beliau luar biasa. Dia bukan turunan orang miskin. Ya enggak lah, bapak ibu saya bukan orang miskin. Maaf. So. Saya dari ibu, bapak, kakek, nenek enggak ada yang miskin. Alhamdulillah. Fakir. Kalau miskin kan susah. Kalau miskin susah. Ke kelurahan dapat surat namanya Gakin. Keluarga miskin dapat kiriman beras namanya Raskin. Kalau bapak saya enggak ada yang miskin. Fakir. Kalau miskin susah. Ini fakir. Belangsak pisang. Ya bagaimana mau makan daging nungguin ada orang meninggal kan Ji? Kadang-kadang ada pembagian beras, kalau ada pudia, tegirah. Sekarang mah zaman sembako, dulu mah berkat. Pudia. Iya dulu bapak kita ngomongnya pudia. Iya, alhamdulillah. Yang ada berasnya tuh. Sekarang mah kalau mati nggak pakai beras pelit. Ya iyalah. Ya. Orang Islam biar udah mati juga masih ngasih manfaat buat orang. Dibungkus kain kafan 3 lembar Ji. Begitu kita datang meninggal malam pertama, malam kedua, malam ketiga, kopi dapat, rokok dapat, nasi uduk ada, magiin nasi goreng. Tajian ngikutin ngaji. Coba orang mana-mana meninggal, pakai jas, pakai dasi, pakai kacamata hitam, pakai kaos kaki, pakai sepatu, datang ketemu nasi uduk. Ya iyalah. Ya makanya jangan pindah agama. Jangan ngempel di sini. Setrum tuh colokan. Yang sini. Udah jangan lama-lama enggak enak. Iya, malu kita. Terus Bib. Iya. Ya kalau Habib ikhlas ya terus ngaji. Ntar dulu. Sampai beduk subuh. Sampai beduk subuh. Allah ridho Beduk subuh terus. Belum pernah ada penceramah di sini yang sampai meninggal dunia, belum pernah.
Ya udah. Iya. Iya, alhamdulillah, Bang. Nih, para jamaah, beliau untungnya ngikutin saya berdua sama Ki Amir nih. Kalau nggak ngikutin udah jadi apa sih, nggak tahu dah. Ya, Apaan? alhamdulillah ngikut saya nih. Ngikutin apa ente? Dapat parcel dijual. Ana aja bukan ngomong sombong, kenapa Ana dinamain Akri? Iya, apa Ini tuh? cikal bakalnya polisi, izin Oh, komandan. iya. Akri itu angkatan kepolisian Republik Indonesia. Iya iyalah. Sebelum Akpol itu Akri ya dong. Iya dong. Maaf nih, bukan sombong, ujub tak kabur. Iya. Di kaki ngapa begitu? Hah? Ngapa kaki begitu? Gejala stroke. Ya iya dong. Makanya izin saya sama polisi akrab. Akrab. Bapak saya begitu lahir saya dinamain Akri. Beneran nggak bohong. Karena kita memang turunan ya, mangsa turunan dukun sembur. Ya kan? Ya dipakai Muhammad. Nggak ada dong dukun sembur namanya Joni. Nggak ada. Ya kalau bakal manjur lah. Ya disembur orang basah doang nggak baik-baik. Ya alhamdulillah dinamain Akri. Begitu lahir keluar sengkep. Tinggi kagak, gede kagak. Izin komandan, sempet saya daftar jadi polisi tidur, nyesek. Nyesek ulu hati. Iya, motor keinjak. Mobil keinjak. Makanya jangan jadi musuh polisi. Tuh narkoba musuh polisi. Ya maaf dah, mendingan belajar ngaji dah daripada belajar baca puisi. Maaf ini. Kita ambil gampangnya aja dah. Nggak ada orang belajar Mah, nggak ada ruginya orang belajar ngaji, bener? Nggak ada ruginya. Saya sebelum jadi pelawak saya belajar ngaji. Makanya kalau ada orang meninggal gitu, saya udah diajak sama bapak dulu. Jigo 5 orang goceng waktu itu. Iya, alhamdulillah Ji. Udah gue kebanyakan malu ah. Ini bocor semua, kapan nggak? Mohon maaf saya kalau ceramah kalau ngobrol nggak ada ayatnya. Bukan nggak bisa, emang lo hafal. Hafalinnya susah, kerjaan banyak. Ya alhamdulillah gitu. Tadi gue mau ngomong apa gue lupa ya. Emang begitu ada susah ngomong kalau nggak pakai Ini DP. dalam rangka milad, pesan-kesannya dong. Oh iya, pesan-pesan. Iya, Ya buat alhamdulillah. jamaah. Ngaji udah. Mau ngapain lagi? Hidup udah banyak orang pintar, udah banyak orang hebat. Kasus lihat banyak. Orang sakti udah pada keluar. Wah, keluarin golok, ambil golok, caca, keluarin apa namanya? Gergaji, udah pada atraksi semua, udah banyak orang hebat. Apakah orang yang hebat itu berarti orang yang paling benar di hadapan Allah? Belum tentu. Bisa jadi orang yang matinya husnul khotimah masuk surga, itu orang yang paling benar di hadapan Allah. Hari ini kita masih audisi. Siapa yang terbaik? Belum tentu Akri, belum tentu Tile. Iya dong, yang terbaik belum paham. Karena hak patennya cuman Allah. Kita lagi audisi. Di antara Akri dan Tile ini siapa yang paling benar? Akri lah. Ya masa gue menjelekin diri gue sendiri? Gue nyelekin turunan dong. Kalau gue bilang gue jelek, ntar silsilah keturunan gue gimana? Tiap hari gue Fatihah supaya gue bersandar. Bertawasul itu bernyambung-nyambung. Gitu. Jadi kalau kita kirim Fatihah itu nyambung-nyambung. Gitu. Nyambung-nyambung. Serius. Saudaraku yang dirahmati Allah. Gue serius masih hahaha. Susah. Ya kalau Habib Kiai yang ceramah, emang ada malaikat yang ngikutin. Pasti enak gitu. Kalau gue ceramah kan separuh setan gak nyusul. Susah jadinya. Suruh ngaji. Antum aja. Antum tuh ngaji tuh. Anak ngaji kemarin diomelin sama tetangga. Emang apa? Lagi ngaji. Ula. Oh, kori. Ula. Adik gue nyaut ula. Wah kondangan begitu. Ula. Ketakutan. Ada tuh yang ula begitu. Ula ika. Itu emak gua teriak, ada ula, matiin kalau ada ula gitu. Ternyata kalau ngaji jangan sepotong-sepotong. Karena kata orang tua kalau ngaji suaranya keras, mulutnya dibuka lebar-lebar, makhrajnya jadi cakep. Lihat dong, Guru Amir tadi ngaji. Amir, Masya Allah, itu di belakang ada yang nangis Ji. Ngapa tuh keinjak? Di ban salon. Astagfirullah. Ya Allah. Mohon izin nyari rame. Nyari bener ada di antum. Iya. Nyari rame ada di ana. Iya. Hah? Enggak, ana mah enggak bercanda. Beliau soalnya orangnya kadang-kadang serius. Tapi kalau di luar bercanda. Soalnya susah sih Kori diajakin ngelawak. Kori. Iya.
Suruh ngelawak. Ngaji. Udah. Ya intinya Masya Allah para jamaah semua kita kumpul di sini jangan pernah bosan-bosan. Kenapa? Kalau kita ngaji kumpul begini nggak ada ruginya. Dosa kita dirontogin. Dosa kita diusap. Dihapus ditipis. Bahasanya bagusan dikit dong. Diusap. Antum kan kiai masa bahasanya diusak-usak. Bukan Emang bahasa. kain putih kena noda diusak-usak. Ini dosa kita diangkatin Dosa ngaji. kita Kalau kita diampuni. ngaji diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buatan serius. Tadi kata kita disuruh serius. Ya Allah, makanya intinya kita jangan pernah berhenti ngaji. Kenapa? Sekarang nih ibadah kalau nggak ada ilmunya percuma. Sekarang orang begitu, Masya Allah, ngaji nggak pernah ngaji, kumpulin majelis nggak pernah tahu. Artinya apa? Kalau dengan ilmu hidup jadi mudah. Cakep. Orang kalau udah ilmunya gampang dong. Saya ngomong begini yang di pojokan sana kedengeran yang jauh. Kenapa? Pakai ilmu. Ilmu apa? Sound system. Coba kalau nggak ada ginian mengaji. Iya benar. Tenggorokan. Pantes sore-sore udah. Itu waktu dangdut nyari tak sama dut lama loh. Iya, coba gimana aja. Coba. Tang. Itu sore-sore itu. Oh, sore-sore. Belum ketemu dut. Iya, karena ada sound. Iya. Ya, nggak paham dia orang konsisten. Masya Allah, pokoknya intinya ya kita kumpul ngomong aja. Udah sih, minta Ngomong ikhlas aja dah. Kalau saya minta doain saya belum sanggup. Karena memang saya juga banyak dosanya. Iya. Kemarin saya habis nyolong motor. Jangan pakai dikata apa? Hah? Jangan pakai dikata. Ya kan anda jualnya mente. Penadah gua. Jadi anda masih banyak dosa, mohon Iya. ikhlas saja. Kalau selama 13 tahun anda di ngelaba mungkin barangkali banyak dosa, banyak kesalahan, sikap, tingkah laku, ucapan ya namanya ngelawak bagaimana emang dagang. Sekarang alhamdulillah saya udah jarang syuting, bukan berarti udah soleh. Enggak laku. Emang kagak diajak. Pada main sendiri aja, tapi saya girang, saya lebih senang aktif di talim-talim, alhamdulillah. Masya Allah. Begitu jadi pelawak saya masuk ke dunia talim, alhamdulillah, saingan nggak ada. Dengan tidak ada saingan berarti permintaan banyak. Dengan banyak permintaan berarti harga lebih tinggi, alhamdulillah. Salam. Susah nyaingin ya. Kalau di talim, likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu punya kelebihan. Kalau urusan agama nggak ngaji, nggak ikut Habib, nggak bakal ada itu. Makanya maaf, tidak semua berani pelawak pakai gamis seperti saya. Boleh dibagi nih. 3 seragam, 350 apa atuh? Panjer tadi 75. Ya, alhamdulillah kalau rempangan ngajinya pokoknya cakep dah. Hujan sih. Ini gara-gara Bang Haji ngomong Win. Hah? Gara-gara Bang Haji. Berkah berarti. Terus ngomong lagi. Gua kalau diteriakin begini juga kayak maling motor, Ji. Kasih semangat buat anak-anak muda. Yuk, kemana lagi kita bersandar kalau bukan dengan orang-orang yang soleh. Semakin lama, peristiwa demi peristiwa udah luar biasa. Saya sengaja kalau ceramah nggak berani galak. Satu, nggak punya nyali. Nyali saya ciut. Yang kedua juga jangan kata ngelawan orang. Ngelawan nafsu diri saya susah. Jadi saya akhirnya mengikut aja. Tapi kalau orang teriak, saya emang nggak berani teriak. Serak. Belajar ngikutin kiai, ngikutin orang-orang soleh. Jujur aja saya sebelum ngelawak, yang saya ikutin maaf bukan lagi pelawak. Turunan artis nggak ada. Bapak ibu saya bukan artis, nggak ada. Kakek nenek saya juga nggak ada yang artis. Ya karena emang hidup susah. Keluarga banyak, nyari apa nih kira-kira usahanya nggak pakai modal, duitnya banyak. Alhamdulillah syuting saya 13 tahun di TPI. Ngelaba waktu itu sama Parto sama Eko. Eko sekarang alhamdulillah dia jadi mewakilin saya di DPR. Tapi nggak pernah ngabarin saya. Tahu wakil-wakil kita tapi kadang-kadang nggak ngopenin kita. Ya bagaimana aja, yang penting masih teman kita, saudara kita. Yang kedua Parto masih eksis di situ. Ya saya bagian muter-muter aja ngikut pengajian. Lagi cakep ya dapat rendang, semur, parcel. Kadang-kadang terakhir tinggal kentang sama bihun. Tapi berkah. Saya yakin hidup di dunia bagaimana rombongannya. Kalau kita rombongan kita Habib, rombongan kita kiai, rombongan orang-orang soleh, kita bakal ketemu di sana dengan orang-orang yang soleh, ahlil khair. Tapi kalau dunia kita rombongan anak-anak, maaf dah kasar kata nggak ngaji, nggak bakal ketemu di sana. Makanya saya nggak mau main kiu-kiu dah. Karena di sana saya yakin saya bakal kumpulnya merong main kiu-kiu. Mendingan saya kumpul sama Habib. Om biarin dah saya masuk surga belakangan nggak apa-apa. Orang-orang udah pada di depan, saya malah lagi megangin kanebo aja ngelapin kaca. Surga juga ada tingkatannya. Masa iya saya surga paling tinggi? Nggak mungkin lah, tahu diri kita. Ya biarinlah sana ngelap kaca kayak nyapu-nyapu nggak apa-apa. Yang penting udah di dalam surga. Tahu kapasitas saya sebagai apa. Kita ngaku
percaya ke Allah tapi kita belum yakin adanya Allah. Itu bapak saya ngasih PR. Kalau apa-apa jadikan Al-Quran tempat curhat sama Allah. Karena tempat curhat yang sebenarnya adalah Allah. Basahin Al-Quran dengan air mata. Waktu saya hidup susah, saya ngaji terus sampai basah Quran sama air mata saya. Alhamdulillah, ternyata nyari duitnya gampangan ya emang di TV. Cuman kalau mau bener rada lama di TV. Karena kalau udah syuting pastilah yang namanya sembahyang ketinggalan, urusan ketinggalan. Duit sih emang lumayan duit. Ya maaf lah, kadang-kadang duit sampai gimana gitu, sampai buluk nggak kepake gitu. Sombong banget. Lah emang gimana emang emak dagang sagon Ji. Buluk. Jadi kelihatannya buluk gitu, bukan lagi sok kaya, bukan. Kalau saya mau nggak ada turunan kaya, nggak ada. Tauhid kita. Hah? Tauhid kita. Iya, yang penting akidah. Kita pesan orang tua saya, dunia boleh berubah, tapi akidah jangan pernah berubah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu ghaniyun amman siwah. Kata orang tua saya, udah itu aja banyakin. Orang kafir pengen Islam mesti ke situ. Dunia dan seluruh isinya ada di situ. Makanya saya ikutin dalam tahlil orang tua kita. Jarang nyebut la ilaha illallah cuma 10. Bisa lebih dari 100. Saya ikutin bisa 200, 300. Ternyata segitu aja kita bisa yakinin. Insya Allah. Jangan kita ngatur hidup kita. Biar Allah yang ngatur kita. Itu makanya alhamdulillah secara pelan-pelan gitu, dikit-dikit ya lumayan lah sekarang yang diundang saya ceramah ngaji gitu. Saya nggak tahu benernya di mana. Bagi saya yang penting DP udah masuk. Komitmen saya gitu. Saya ceramah bener atau salah saya nggak berani. Setiap saya ceramah saya yakin orang harus bener. Enggak. Kita kadang-kadang kelihatan benar padahal belum tentu benar. Kita kadang-kadang ngaku benar belum pantas disebut orang benar. Karena orang yang ngaku benar belum tentu benar. Yang maha benar cuman Allah. Sering kita ketipu. Orang masuk ke dalam rumah kelihatannya sopan. Kita kasih kopi, kita kasih minum, kita kasih senang. Begitu kita tinggal motor hilang. Kelihatannya benar padahal belum tentu benar. Udah Ji, jangan nyeritain riwayat waktu gue jadi maling Ji. Lu aja Ji. Dah, Ya udah tutup dah. Habib mohon ikhlas Habib, guru saya, orang tua saya, kiai saya. Mohon maaf. Udah kita Mohon dilepas maaf dulu aja. Bang Haji. Bang Haji kebanyakan ngomong minta maaf aja. Hah? Maafin ya. Emang enak gimana sih? Ya para hadirin. Ayuhal hadirun Masya rahimakumullah. Allah. Ini turunan dari mana? Yaman. Yamin sini. Yamin. Kalau turun dari keluaran Yaman, guru Amir, Kori. Kalau Bang Haji? Yamin sini Kang Soto. Jadi, ya mohon ikhlas ke barangkali. Iya. Kalau ucapan tingkah laku saya kurang sopan, ikhlasin aja. Mudah-mudahan dengan keikhlasan itu jadi tambah amal ibadah buat kita semua. Walaupun kata Kiai al-ikhlas fi khawatiril azam, ikhlasnya masih ukuran siapa? Kita belum tahu. Tapi bismillah, mudah-mudahan ngelihat saya ikhlas saja segitu juga panjang umur kita sehat, manfaat ya. Daripada kita ngelihat orang kesel, orang kesel susah sama makan. Tapi kalau orang habis ketawa capek enak sama makan. Udah hidup daripada pusing dengan ketawain aja. Guru Tila masuk, udah ngapa gua mau Ya. udah. Para bapak hadirin jamaah ya, mohon maaf Bib Ahmad Pak. ya, udah segini aja udah. Beb, maafin Beb ya. Beb. Udah jam 1. Maafin Beb. Ini ceramah terpanjang sedunia ini ya. Bukannya ceramah ini mah. Ceramah terpanjang Mabluk sedunia. namanya. Ini kalau udah ibarat udah tradisi udah ganti waktu nih mau ganti tanggal, Sekarang ganti gimana? hari. Ganti tanggal, ganti hari. Ini ceramah paling lama tuh dari hari Jumat sampai hari Sabtu. Hari Sabtu deh nih. Ya ini aja ya, dah. Udah. Minta maaf lagi salam. Maaf lu emang lebaran apa? Idul Fitri belum udah maaf lu. Ya, maafin Bu, Pak. Ya gitulah keadaannya beliau. Ya luar Bahasa biasa. Ustadz dong pakainya. Itu bahasa gua maafin dong. Itu mah sama orang nagih hutang nggak dapat itu mah. Jadi banyakkan dia Bang ngomongnya dah. Ini aja, mohon maaf banyak kurang banyak kesalahannya kapan-kapan Habibana mohon izin saya baru pertama kali nongol di sini di Majelis Anurul Kasyaf Sama, ya. saya juga baru sekali. Karena udah begitu banyak janji sama beliau baru kali ini bisa ditepatin ini juga udah ada malam-malam juga datangnya ya karena memang ya dah ya doain saya doain Jelas Habib kalau ngomong biar ini tawa mengaji kita ngomong gitu dah doain biar gemuk Orang kayak mabok cubung ngomong biar sehat. Ngomong biar jelas. Saya mohon maaf jangan. Itu teman gua mabok cubung begitu. Ya ampun udah PA maklum dah. Mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. PA juga kepengen deket Habib, Iya. masuk surga. Tapi banyak yang pada tawa juga Bang Haji. Bang Haji ngomong berarti sama-sama PA Bang Haji Mujamah. Daripada PA terus ngelinting ganja pocongan,
Tangkap polisi berapa tahun? Mendingan pocong yang itu. Mendingan tuh yang habis dimandiin isep tuh. Kakinya 3 bulan tuh. Nggak bakal ditangkap polisi kalau yang asli pocongan mah. Iya, iya. Duh, tambah malam tuh PA sama dia, Bang. Nah, ya kita baca doa dari Bibir sama Bibir. Ya, mohon maaf. Ya kita beri salam, izin dulu, Iya. pamit. Udah. Fatihah, Bang Haji. Enggak. Bang Haji, baca Fatihah. Doain saya ya. Biar saya jadi orang benar sama Tile juga doain biar jadi orang benar. Kalau saya yang benar-benar banget juga, ya nggak usah lah. Takutnya ntar salah lagi, doain Tile juga biar gemuk. Yang kelemahannya satu, parcel suka dijual. Mudah-mudahan kita ketemuan pada malam hari ini, kita semuanya sehat walafiat. Allah ridho.